Halo coy, selamat datang di channel Rusak Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Halo cekak-cekak sambutan para master semuanya. Gak kangen tuh dengerin itu lagi. Tidak bosan-bosan kita Iya. hadirkan Bang Barus Iya duh. salah satu konten kreator saxophone. Yeay. Apa kabar Bang? Baik, puji Tuhan. Udah makan? Udah tadi. Wah, gila. Mengenang masa lalu Iya. ya. Udah lama juga nih kita nggak satu frame bareng ya. Betul. Terakhir satu frame di konten gue kan. Gara-gara saxophone jatuh. Jatuh. Jadi ini balasan lah. Ah, balasan. Oke. Bagi kalian yang belum ngikutin Bang Barus J, silakan ke YouTube-nya Ya. apa, Bang? Barus J, BARUCH spasi J. Nah, itu nanti bakal ada di situ. Ada Instagramnya juga Bang. Ya. Apa tuh Instagramnya? Aduh, Instagram. Oh, Barus underscore Sax apa ya? Barus lupa lah nanti. Pokoknya ada lah situ Pokoknya ya. nanti di sini. Iya iya. Pokoknya itu nanti ada. Lupa. Oke, sudah berapa lama ngonten? Aduh, ngonten tuh udah dari 2020-an kayaknya. 2020 ya. Corona lah ya. Sebelum Corona. Sebelum corona kayak 2019 akhir apa ya? Kayaknya kita bareng lah ya. Iya, bareng. Tapi aku agak duluan dikit aja gitu. Iya, benar. Belum gitu kan. Benar. Baru Bang. Selisih berapa bulan doang kok pas itu. Ya. Iya, betul. Udah dapat apa aja, Bang? Dapat apa aja kalau duit dari YouTube sih pastinya belum ya, karena memang jumlah subscribernya saat ini itu memang belum mencukupi. Waduh, sayang banget nih. Waduh. Nah, kalau dapat yang lain sih banyak sih ya, dapat moodpiece, dapat. Wih, mau siapa Bang? Aku nggak dapat. Loh, masa nggak dapat? Udah. Moodpiece Bersa itu dapat, tapi jatuhnya memang support gitu ya. Maksudnya nggak yang endorse yang harus pakai setiap saat, support aja, cuman ya tetap disuruh pakai setiap saat gitu. Terus apa namanya, dapat yang lain tuh ya temen tuh banyak banget di situ. Terus kenalan tuh wah gila sih Bang, nggak nyangka aku banyak banget yang kenalan. Kayak Bang Ruli kan pasti juga gitu kan. Iya. Kenalannya pasti jadi luas banget. Dan flashback ke belakang, aku kenalnya Bang Barus itu dari kontennya dia. Dan memberanikan diri ngajak konten sama dia. Oh iya Ingat yang kan? di seberang ya. Yang seberang Sebelum ya. di sini kan. Iya. Aku kenalnya Bang Barus di situ, di konten abang yang apa itu ya? Kayaknya yang bareng sama Bang Filemon. Ngobrol-ngobrol sakso. Oh, enggak, itu aku sendirian. Bukan, aku pas ngelihatnya. Oh. Yang Oh pas iya. Bang Filemon, juga konten kreator saksofonis gitu. Gua lihat Barus J, orang Batak ini. Orang Batak. Tapi kayak orang Cina. Iya benar. Iya lagi. Gitu, lihat-lihat wah keren juga nih gitu. Tapi fun fact aja ya Bang itu Iya. ya. Yang kita bikin pertama kali tuh yang di seberang, yang workshop yang lama. Itu kan habis bikin konten tuh aku main kan di Bekasi kan. Itu aku telat. Sorry ya. Nggak apa. Aku juga nggak tahu. Maksudnya pas itu kan zaman-zaman masih corona kan. Masih corona, terus pas itu aku memang sengaja nyantai karena kan udah dekat. Ya udahlah, paling nih jam 8 mulai gitu kan. Udah tuh setengah 8 pas aku jalan, teman-teman udah pada nanyain, di mana? Lah bukannya main jam 8.
7:30. Mantap. Sorry ya bang. Ngapain sorry? Santai lah. Enggak. Akunya juga nyepelein masalahnya di situ. Tapi kalau Bang Ruli sendiri, maksudnya dari sekian lama ini bikin konten, udah dapat apa aja bang? Aku lihat juga subscriber juga udah top nih. Aku udah dapat handphone yang banyak diimpikan orang. Iya. Harganya juga puluhan juta lah bang. Iya. Dan pure itu bukan apa ya, maksudnya memang aku ngonten, ada yang memperhatikan. Kayaknya anak ini butuh disupport gitu. Ada seseorang lah yang mengibahkan sebuah iPhone yang agak mahal itulah. Gitu kan. Gitu. Terus apa namanya lagi? Kalau dapat banyak pengalaman bang, banyak yang support, banyak yang nggak setuju, banyak. Oh iya? Iya. Nggak setuju apa tuh? Nggak setuju, kayak contohnya bumper gue kan ada yang Iya. banting saksofon. Kontroversial memang. Yes. Ya banyak yang nggak suka bang. Kenapa sih saksofon mesti digituin? Yang pertama itu aku menganggap ini kenapa orang ini, karena saksofon yang gue banting saksofon gue, yang perbaiki gue juga, gue tukang servis gitu kan, kenapa mulutnya ribut gitu. Ya tapi ya itu bang, banyak pengalaman yang dari itu, terus banyak teman yang dari Jakarta khususnya itu banyak yang tahu gue, banyak yang kenal gue, dan buat support juga ya, buat repair juga. Kayak profil gua gitu bang. Iya. Kalau berapa duit dapat dari YouTube, kita sama sih. Alah. Walaupun di YouTube studionya udah ada ditulis US dollar ya, tapi nanti dulu lah. Ya tapi masih belum sebanyak yang diekspektasikan memang ya. Tapi tujuan lo bikin YouTube apa? Tujuan utama ya? Tujuan utamanya tuh sebenarnya memang berangkat dari keresahanku zaman dulu ya, sebelum aku di Jakarta. Itu kan memang aku tinggal di Semarang, yang notabene Semarang tuh daerah di luar Jakarta. Jadi informasi tentang saksofon atau mungkin informasi tentang alat dan segala macam tuh minim banget. Dan kalau misalnya kita pengen sesuatu hal yang berhubungan dengan saksofon, entah itu mouthpiece, entah itu saksofonnya sendiri, itu tuh kita harus beli dulu. Nyampe Semarang kita coba, nggak cocok ya jual. Nah itu kan bikin perputaran uangnya di situ kan berantakan gitu kan ya. Dan review-review yang ada di YouTube pun juga rata-rata orang bule, yang kita tahu sendiri orang bule kayak kesulitan bahasa lah. Entah kesulitan bahasanya juga, sama embouchure-nya orang-orang ini kan udah bener dan udah enak gitu. Mau tiup mouthpiece apapun, sakso apapun, pasti soundnya akan enak gitu loh. Ya kan? Dan mereka kalau jelasin pakai bahasa Inggris kan agak susah dimengerti kadang gitu. Ada beberapa kata-kata yang aku sendiri pun juga nggak tahu ini nih maksudnya kemana nih, arahnya kemana. Nah maka dari itu aku bikinlah si konten itu, berusaha untuk ngasih informasi buat teman-teman yang mungkin dulu pernah rasain apa yang aku rasain gitu loh. Jadi paling nggak ketika mereka lihat kontenku, mereka udah dapat lah sedikit informasi di situ gitu loh. Selanjutnya memang tinggal ngembangin lagi, ya ngulik lagi lah tentang review-review yang lain gitu-gitu. Bang Barus, edukasinya. Terima kasih. Terus juga masalah edukasi itu juga pengaruh juga sih, karena di daerah ya, namanya juga di daerah sih ya, rata-rata orang di daerah tuh nggak tahu ya, maksudnya nggak semua orang yang ada di daerah tuh kayak gini. Cuman terkadang ada juga orang-orang yang
udah jago, terus kita, bang ajarin lah bang mainnya biar tambah jago, pasti kan jawabannya kayak, alah ngapain sih orang udah jago. Nah, jadi kayak nggak mau share ilmunya gitu loh. Kadang tuh kayak gitu. Nah makanya aku bikin YouTube itu. Ya cuman tidak naik. Kalau Bang Doli sendiri? Kalau aku terusin dulu. Memang tidak naik sama bang. Saksofon itu kalau dari alat musik lain kayak minoritas. Ngerti nggak sih? Ya kita Peminatnya juga udah minoritas ya. Oh iya. Tapi minoritas juga mahal bang jatuhnya. Iya. Dan ya penikmat atau pemainnya juga ya minoritas juga. Itulah mungkin yang membuat kita agak bersabar aja. Iya sih. Gitu. Bener. Kalau aku tadi ditanya kenapa aku bikin konten untuk apa gitu. Tujuanku adalah aku tuh supaya banyak yang jatuh cinta lagi sama saksofon gitu. Mau cewek, mau cowok, mau umurnya 9 tahun, 10 sampai 50 sampai 70 tahun. Supaya banyak aja. Kayak gini, Bang. Mungkin ngeliat videoku tiba-tiba dia tuh punya waktu sehari-harinya punya banyak waktu luang kan. Kenapa sih nggak gua belajar saksofon aja gitu. Terus juga kenapa itu salah satunya, terus supaya orang yang merasa dirinya stuck di situ-situ aja dia punya motivasi ngelihat gua collab sama lu, collab sama yang lain gitu. Ya, itu gitu ya. Ternyata mau ngasih ini gitu kan, ngasih link, ngasih pelajaran gitu sih bang. Terus yang ketiga biar seluruh Indonesia dan lainnya tahu kalau main saksofon itu nggak sulit gitu aja sih. Iya sih. Cuman beli barangnya yang sulit. Itu. Sama beli aksesorisnya sulit ya, Bang. Ritnya cuma mahal ya. Oke, terus gini bang. Menurut abang nih, kalau aku bertanya, harga saksofon yang worth it buat pemain saksofon yang udah profesional, menurut lo di harga berapa? Atau saksofon kelas apa? Kalau harga relatif sih ya. Cuman kalau menurutku yang bisa dipakai buat ke kerja yang profesional itu paling enggak kelasnya intermediate ke atas. Itu menurutku udah lebih oke lah ya. Maksudnya aku ngomonginnya bukan masalah harganya mahal atau enggak, tapi lebih ke speknya istilahnya gitu. Kita misalnya mau balapan nih, tapi mobil kita hajat 3.000 kan nggak mungkin gitu kan. Ya karena makanya kita pakai mobil-mobil yang mungkin bisa dipakai buat balapan juga gitu. Nah sama kayak saksofon, paling nggak kalau menurutku pribadi intermediate ke atas tuh udah oke banget, baik secara ergonomisnya, terus soundnya, terus masalah apalagi ya perawatannya itu akan lebih apa ya, lebih gampang lah gitu loh daripada yang saksofon di bawah itu, atau saksofon budget dibikin buat profesional bisa tapi nggak akan maksimal gitu loh. Karena pasti ada tune-nya yang mungkin pitchy lah, atau enggak tune, false dan segala macam, itu pasti akan ganggu gitu. Kalau menurutmu lagi nih, seorang saksofonis dia jobnya main di mana-mana, wedding, ya kadang event, kadang reguler gitu. Tapi saksofonnya Cina paling 4 juta. How about your mind? Oke. Saksonya Cina, tapi jobnya berapaan? Dia jobnya ya sejutaan ke bawah. Sejutaan ke bawah, tapi rame tuh. Tapi rame, Sabtu Minggu main lah. Sabtu Minggu main terus. Ya kemungkinan kalau menurutku antara dia nggak bisa ngelola keuangan buat beli yang upgrade, proper yang upgrade, atau memang
kebutuhannya banyak sekali. Oh gitu. Atau bisa jadi dia udah cocok banget sama Aduh. Enggak juga ya? Kalau cocok banget kayaknya enggak deh. Enggak mungkin ya. Tapi nggak tahu deh. Kalau ininya customernya Bang Ruli nih rata-rata gimana tuh? Gitu-gitu. Kalau gua ada dua spekulasi. Yang pertama enggak sanggup beli. Ya. Terus yang kedua, gua pakai ini aja udah cukup gitu. Tetap juga dapat segitu gitu. Oh, iya juga sih ya. Tapi di samping itu yakinlah kalian dan percayalah kalian, saksofon yang di bawah harga 5 juta itu dipakai recording, dipakai ngejob, dipakai kena mic, itu beda suaranya. Beda, memang beda. Langsung ketara ini saksofon sekian harganya gitu. Kalau aku ya gitu sih ya. Yang kedua, dia memang udah cocok aja dengan barang itu. Tapi dia ngerasa cocok itu tuh termasuk menghibur diri sendiri karena nggak bisa beli atau tapi bukan maksud ngerendahin yang nggak bisa beli ya, tapi ya kalau misalnya bisa nabung dan beli yang lebih proper ya memang akan lebih baik gitu loh. Yes. Karena dulu aku sekalian bagiin deh, dulu aku sempet datang ke istilahnya master kelasnya dari Kirk Whalum dulu tuh 2011 di Java Jazz. Itu ada tuh di YouTube tuh ada. Jadi sempat di situ ada yang tanya, perlu nggak kita pakai saksofon profesional? Yes. Nah, itu dia sempat bilangnya gini, kalau dia ngomong perlu, karena semakin kita naik, level kita semakin naik, kita butuh alat yang bisa menunjang permainan kita. Jadi kalau misalnya yang tadinya kita pakai saksofon budget, memang kualitas permainan kita udah makin naik, ya kita harus pakai saksofon yang menunjang kualitas kita untuk semakin naik lagi. Ya balik lagi secara ergonomisnya, secara soundnya, baik secara mekanismenya dan segala macam, itu akan menunjang jauh gitu loh. Dan kalau kayak kita orang Indo pasti ngelihatnya ya saksofonnya makin mahal, masa mainnya masih gini-gini aja kan, pasti kan dan duitnya terbuang ya kan. Nah makanya itu jadi penunjang, dan itu aku kerasa banget di situ Bang, pas dulu pakai saksofon yang harganya 5 juta, walaupun itu buatan Amerika lah, maksudnya yang second Amerika yang masih vintage banget, terus ganti ke saksofon yang lebih modern harganya 2-3 kali lipatnya gitu tuh, ya memang kerasa gitu loh. Apa yang aku butuhin nggak cuman secara sound ya, tapi secara playability-nya itu memang sengaruh itu, tanpa disadari sih itu mempengaruhi banget gitu. Pastilah. Jadi kalau saksofonis itu udah namanya saksofonis, ya udah pakai saksofon yang layak lah, yang iya betul, intermediate, profesional. Itu nggak sembarang dibuat, kelas intermediate, kelas student, kelas profesional. Bener gitu. Bener sih Ya minimal 10 juta ke atas lah. kalau menurut Bang Ruli 10 juta ke atas lah itu. Ya, tapi bagaimana dengan yang harga 60 juta? Kan banyak juga pakai. Sebenarnya sih kalau udah profesional sih sah-sah aja ya dia mau pakai yang 60 juta gitu. Cuman ya kalau 60 jutanya itu di aku gitu, aku mikirnya ya mending aku pakai 20 juta, 40 jutanya aku cari yang lain aja, investasi kayak atau apa gitu. Kok sama? Jadi menurutku nggak apa-apa dia punya 60 juta. Ya nggak apa-apa. Saksofon 60 juta. Bener. Tapi ada satu lagi nih yang buat dia banting tulang. Iya benar. Nah inilah nih satu. Misalkan kayak yang harga 14 juta atau 13 juta. Yamaha atau Julius Calvert yang EX lah ya, EX. Jangan yang SX kan udah 30-an ke atas. Iya. Gitu. Ya menurutku mending itu aja. Jadi kalau misalnya lu pengen ada acara yang wah gitu, atau lu pengen kelihatan mahal gitu, baru pakai yang 67 juta, yang 100 juta gitu. Betul. Nah itu sama halnya kayak orang yang habis datang dari sini,
si Gary Lesmana. Wah, iya. Itu dia tuh, itu pinter tuh. Dia kalau ngejob pakai 475. Iya. Tapi kalau recording atau mungkin main di TV lah. Ya yang butuh exposure lebih, dia baru tuh keluarin yang 875-nya yang gitu-gitu. Wah, mahal sekali. Iya. Kecuali nggak ada lagi barangnya. Iya. Nah, iya. Ya tapi kalau misalnya beli untuk dikoleksi ya itu udah sah-sah aja juga sih. Jadi ya nggak masalah. Iya. Tapi kalau misalnya buat ngejob di Indo terus hasil jobnya nggak seberapa, terus lingkungan kerjanya juga ya nggak bisa naik, cuman segitu-segitu aja, terus pengen beli yang 60 juta ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan terlalu maksain untuk dibeli, karena dibeli pun balik modalnya lama nanti. Itu sayang banget gitu. Masih untuk ada profile lu lah gitu kan. Iya. Ya lu mending punya apa sakso? Ini Selmer 70 juta. Wow. Tapi gua main pakai ini gitu. Ya itu nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa juga, ya bebas ya. Mau yang penting kenapa juga orang cari yang 70 juta, yang 60 juta, ya dia cari sound, cari gengsi. Ya, betul. Gitu kan. Cari lebih mungkin cari sound, cari karakter yang memang dia hanya cocok di situ gitu loh. Yes. Nah, itu udah bahasnya udah lebih ke idealis. Kalau idealis mah semua udah bebas gitu. Cuman ya balik lagi ya, kalau masalah saxophone mau harga berapa itu yang penting sesuaiin dulu sama budget kita. Itu udah saxophone yang terbaik menurutku. Tergantung nguliknya gimana juga sih gitu. Terus ini tadi aku kepikiran saksofonis itu sangat penting nggak buat punya satu saksofon yang buat backupnya dia, atau satu lagi buat saksofon yang utamanya dia gitu. Itu sebenarnya aku pernah tahu juga, termasuk kayak Gary Lesmana, Filemon, Bang Dame, yang aku kenal mereka juga lebih maju lah gitu loh masalah jam terbangnya. Itu mereka selalu punya satu saxophone backup. Tujuannya juga kalau misalnya si saxophone utamanya dia itu ada rusak, ada kendala, mereka tuh udah nggak kebingungan untuk pakai alat apa nih. Yang gitu. Nah, kayak aku sebenarnya nggak punya saxophone backup. Cuman punya tenor 1, alto 1, sopran 1. Ya itu kalau misalnya altonya rusak dan besoknya harus main alto, ya emang bingung gitu loh, harus pinjam kemana. Nah itu sebenarnya penting sih. Backup tuh nggak perlu yang mahal atau nggak perlu yang setara, tapi yang penting dia aman lah. Itu udah oke gitu sih. Kalau abang bisa pinjam ke ini, masih bisa pinjam, atau bisa pakai tenor, atau bisa pakai sopran gitu. Tapi kalau bagi kalian yang belum punya saxophone backup, mau pinjam ke sini boleh ya? Boleh ya? Boleh loh. Harga boleh. bersahabat. Boleh, tidak disewakan. Gratis kekeluargaan. Tidak menerima sewa menyewa. Jemput aja ke sini pakai. Tapi dijaga dong. Ada yang nggak dijaga? Aduh. Bang, aku pas teringat kali nih. Menurutmu, pendapatmu dulu, dan perluaslah dulu penjelasannya nih. Menurutmu, bagaimana pendapat Anda jika ada seseorang repairman yang tiba-tiba jadi repairman, padahal sebelumnya dia tidak tahu cara repairman, cara bongkar itu. Awalnya dia cuman pemain saksofon biasa aja gitu. Dan tiba-tiba dia jadi repairman. Dan di iklannya menerima saksofon servis telah teruji dan memiliki sertifikasi internasional dan sudah mengerjakan saksofonis profesional Indonesia. Padahal tidak ada. Menurut lo gimana? Ada yang gitu ya? Ada. Ada. Aku kenal.
band yang itu aja lah. Iya. Baru pendapatmu lah. Iya. Duh, agak bahaya nih ngomongnya nih ya. Enggak apa-apa. Video ini di backup. Gini. Tanggung jawab kan. Iya. Aku pun juga sebenarnya kan belajar repair juga kan. Walaupun enggak yang istilahnya rapi dan caranya yang paling tepat enggak. Tapi aku belajar juga gitu untuk repair. Dan aku enggak berani untuk istilahnya mempromosikan aku bisa repair nih. Aku nggak berani gitu karena aku belum bisa mempertanggungjawabkan pekerjaanku nantinya gitu ya. Terus kalau misalnya dia berani bilang sertifikasi dan segala macem, ya menurutku memang kitanya sebagai customer harus hati-hati dan benar-benar pilih yang kita percaya aja sih sebenarnya. Jangan sampai kita udah masukin karena percaya embel-embel yang istilahnya menjanjikan, tapi ternyata di luar dari ekspektasi kita, ya yang ada kan kita yang sakit hati sendiri gitu. Masalahnya saxophone kan barangnya juga bukan barang murah kan. Kalau kita servis istilahnya pengerjaan yang nggak tepat atau ngasal, ya yang ada saxophone kita yang mungkin kena dampaknya entah lecet atau mungkin malpraktek jadinya, kayak istilahnya Kelinci percobaan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan sayang banget sih. Kalau menurutku sih ya cari yang udah aman-aman aja lah ya. Terbukti lah. Nah, ada buktinya. Ada gitu. buktinya. Terus juga track recordnya itu juga penting. Karena aku pun juga sebelum kenal sama Bang Ruli, aku juga sempat kenal beberapa repairman gitu kan. Aku selalu menanyakan dulu track recordnya, dan itu aku pasti harus tanya dulu sama orang yang pernah ke tempat itu gitu loh. Dan itu pun nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Minimal aku selalu cari 4 orang lah. 4 orang ini nih tanggapannya gimana nih? Kalau misalnya 2 positif, 2-nya negatif, aku harus cari 1 lagi. Jadi paling nggak aku udah tahu nih, oh aku mantap nih ke repairman si A, si B, si C gitu. Itu bakal lebih mantep gitu loh, daripada yang cuman di situ ada repairman ya, tapi aku nggak ngulik dulu nih repairmannya siapa, pengerjaannya kayak gimana, terus aku asal ngasih gitu. Aku nggak berani sih, walaupun itu saksofonku yang paling murah gitu, aku tetap gimana ya gitulah kalau menurutku sih Bang. Oke lah. Dan cuman info aja nih buat kalian, aku dulu bikin konten sama Bang Ruli, itu pun aku nggak ada yang servis apa-apa ke Bang Ruli kan. Maksudnya nggak ada servis sekso yang, maksudnya aku belum menyentuh barang beliau sedikit pun, apapun itu. Bener, dan itu lama kan, lumayan lama kan. Baru aku habis itu masukin beberapa saksofonku ke Abang kan. Ya itu kayak gitu guys. Karena memang aku harus tahu dulu siapa yang ngerjainnya gimana. Terus apakah hasil kerjanya ini aku suka apa enggak, aku cocok apa enggak, yang gitu-gitulah. Karena repairman tuh ibaratnya udah kayak apa ya, kayak pasangan hidup lah. Kita memang harus cari yang benar-benar cocok sama kita, entah obrolannya, entah mungkin pengerjaannya. Karena kalau misalnya kita nggak match sama repairman yang kita percaya, ya hasilnya pasti nggak akan mantap buat player gitu loh. Pasti kurang puas aja. Iya. Jadi intinya kalian jangan terlalu langsung percaya. Betul. Dengan sebuah iklan yang dibilangnya dia sudah mengerjakan merek apa dan punya siapa. Buktikan, ada buktinya. Misalkan ada di Instagramnya ada siapa yang dipegangnya dia gitu. Berani nggak dia ngetek yang punyanya itu. Kalau di Saxophone Repair Jakarta kan jelas, ini saxophone ini milik ini, dia kerjakannya ini, setelah selesai ini hasilnya gitu kan. Kalau di situ, kalau di sana bagusnya kalian, aku nggak melarang kalian mau pergi kemana, tapi mudah-mudahan dengan ada video ini supaya kalian tidak kecewa gitu. Karena ada Bang, habis dari sana dia minta sekian juta lah, hampir 2 juta lah gitu kan. 1 minggu kemudian dia kayak agak
kurang cocok dengan alat yang sudah di repair beliau misalkan gitu. Terus datang ke sini bang, dan aku kan nanya nih kan, ini hasil kerja siapa gitu kan. Enggak mungkin aku juga langsung ngerjain ini, aku minta segini kan, aku mikir juga dia udah habis sekian dari sana. Betul. Jadi waktu kemarin aku kasih tahu gini, bang, mending daripada bang buang uang, saksofon abang juga lumayan bagus gitu kan, mending abang pergi ke sana aja, minta pertanggungjawaban atau entah diapain kayak gitu. Atau memang kalau misalnya udah mentok nggak ada solusi baru abang mau kesini gitu. Istilahnya minta garansi dari sana ya. Iya gitu. Jadi aku kemarin sempat nggak mau megang kan, bukan mau idealis atau ya, karena kayak inilah kode etik. Iya, kode etik ya bang, benar nggak sih gitu? Iya benar. Harusnya gitu. Daripada kalian kecewa bolak-balik ke sini atau bolak-balik, ya mending tahu dulu orangnya gimana, kayak yang Bang Barus bilang tadi, track recordnya bagaimana, siapa aja yang dikerjakan, pengalamannya gitu. Terus reviewnya itu juga penting gitu. Dan memang nggak semua orang bakal suka gitu ya. Misalnya kayak Bang Ruli nih, nggak semua player di Indonesia nih suka sama Bang Ruli ya, enggak. Cuman kan pasti kita juga menanyakan kepada orang-orang yang kita percaya. Nah itu reviewnya dia gimana, terus review orang lain yang mungkin kita nggak terlalu kenal itu juga penting juga gitu loh. Review misalnya review tanya aku positif gitu, tapi mungkin tanya sama player A gitu, dia nggak positif, dia komennya wah kerjanya Bang Ruli gini nih, terus tanya yang B, C, D ternyata positif ya, berarti kan udah kelihatan gitu loh ya. Kalau kalian mau masukin pun juga kalian udah lebih tenang harusnya, karena reviewnya beberapa positif, lebih banyak positifnya itu masukin aja. Cuman kalau reviewnya banyakan negatifnya ya masa mau dimasukin. Oke, itulah dia tadi. Terus ini bang, aku ada pertanyaan lagi nih. Kayak mengganggu pikiran dan kehidupanku ini setelah gue lihat. Yang tadi itu ya? Iya. Jadi jelasin dulu. Jadi gini, kita nggak menunjuk. Enggak. Jangan ditontonin lah ya. Iya. Jadi gini, ada seorang guru atau pengajar saksofon, tapi mainnya itu kayak kurang lebih pemain saksofon 1 tahun lah bang. Kalau aku lihat dia main saksofon itu ya mungkin baru 3 tahun atau 4 tahun lah, tapi sudah berani mengajarkan orang, membuka privat saksofon, nomor telepon sekian, tapi mainnya mohon maaf lahir dan batin. Menurut abang, bagaimana? Aduh, Tuhan. Sebenarnya jujur ya, agak trauma ngeriak yang gini-gini lagi. Kenapa itu? Nanti ada yang komen, sok jago lo bang. Aduh. Silakan, nggak apa-apa. Kita kan cuma bertukar pikiran. Pro dan kontra dulu. Iya, pro. Pronya, kalau dibilang seneng ya aku seneng, karena ada orang yang bisa ngajarin, memperkenalkan saksofon ke orang awam gitu ya. Itu pronya gitu loh. Dan pronya lagi, saya suka dengan percaya dirinya dia gitu loh. Dia berani untuk keluar ngajarin sesuatu gitu. Walaupun memang ya memang sih, mohon maaf lahir batin banget sih memang sih ya itu sebenarnya bisa dikatakan ya itu kontranya gitu loh. Gimana kita bisa ngajarin orang biar mainnya bener kalau misalnya gurunya juga mainnya belum bener gitu loh. Nah itu yang kebanyakan pemain profesional pun malas ngajar, mungkin ada hal itu juga gitu loh, karena kayak mereka masih belum puas dengan permainan sendiri, tapi disuruh ngajar pun juga aduh jangan deh gitu loh ya. Tapi mungkin dia punya skill ngajarnya mungkin bang, bisa jadi skill ngajarnya, tapi mainnya itu skill ngajarnya ada, maksudnya metode dia gimana caranya ngajarin ada, cuman memang permainannya ya butuh dikursusin memang ya. Jadi gini ya, seorang Barus J
Aduh, Udah puluhan tahun, belasan tahun main saksofon. Pengalamannya udah main di panggung kecil, panggung besar, acara apa, wedding dan segala macam. men. Cituan. Tapi setahuku beliau ini belum menerima untuk mengajarkan seseorang untuk bermain saksofon. Sempat di tempat ini ada yang nawarin. Bang mau nggak ngajar? Aduh, belum berani, Bang. Ya intinya gini aja, ngaca dulu aja, permainanmu udah bagaimana, pengalamanmu udah sejauh apa. Lebih ke ini sih, basicnya. Kalau basicnya udah benar, mau niup misalnya mainnya buat ngisi-ngisi gitu itu masih kurang. Menurutku masih hal yang wajar gitu, karena yang penting kan basicnya dulu. Orang ngajarin saksofon dari awal kan pasti basic gitu. Kalau basicnya udah bener, udah duduk tuh, harusnya dia mau ngajar kayak gimana pun itu masih masuk akal gitu ya. Kalau dengerinnya, oh tone-nya enak, dia phrasing-nya enak, mainin lagunya enak, udah kayak nyanyi, terus dia mau ngajarin orang, walaupun dia kalau buat main band terus dia harus ngisi-ngisinya agak belepotan ya, itu menurutku masih lebih masuk akal aja, maksudnya lebih relate aja gitu loh. Kalau misalnya dia mau ngajarin orang ya masih bisa lah, ada yang dicontoh gitu loh. Lebih ke situ sih. Pokoknya gini aja ya, bagi kalian yang mau cari guru privat atau cari mentor lah untuk memperbaiki atau belajar saksofon, menurutku yang pertama juga sama kayak yang tadi ya, cari track recordnya, iya sih, lihat cara bermainnya gitu kan, pengalaman dia main di mana aja, gitu. Udah berapa lama dia berkecimpung di dunia saksofon ini gitu kan, temannya siapa-siapa aja. Iya, terus juga harus tanyain misalnya ada yang kalian kenal nih, ada si A belajar sama kursus ini, terus dia keluar nih udah nggak kursus lagi, tanyain kenapa kok nggak kursus lagi gitu kan. Itu juga informasi penting kenapa kita harus masuk ke tempat kursus itu gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita menginvestasikan waktu kita untuk belajar di tempat yang salah. Nah, itu lebih tepatnya itu sebenarnya tujuan kita, Bang. Iya. Tujuan kita sebenarnya meluruskan itu, abangku. Betul, karena bukan menjatuhkan dan mengapakan siapa itu. Walaupun memang dulu aku sempat dikasih tahu, Bang, ada yang bilang gini, kalau guru itu biasanya mainnya nggak sebagus apa nih istilahnya gini, kasarannya ya, ini kasarnya ya, guru tuh biasanya mainnya tidak sebagus di panggung. Tapi orang yang bisa bagus di panggung belum tentu bisa jadi kayak guru yang pinter untuk ngajar. Ada yang gitu. Nah, sebenarnya kalau di saksofon si guru ini tahu teorinya, terus tahu langkah-langkahnya, step-stepnya, dan memang benar, ya kalian bisa masuk di situ sih. Dan itu banyak banget kok sekarang. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Iya, banyak yang udah banyak buktinya gitu. Pokoknya jangan sampai mainnya hancur lah. Kalian privat ke situ gitu. Jangan sampai historinya kurang bagus atau apalah. Ya sayang sih sebenarnya. Kita udah buang uang lumayan banyak, tapi mungkin kitanya nggak progres, ya itu kan amat sangat disayangkan aja, ya kan. Banyak yang pendidikannya seni musik, saksofonis, yang buka privat juga mending ke situ lah, lebih jelas gitu. Iya, benar. Bukan berarti mau ke aku atau mau ke sini, enggak, ke Bang Barus. Orang saya tidak membuka. Tidak membuka, men. Sudah sejago ini dia main, bosku, tapi dia tidak membuka. Aduh, belum. Itulah. Pokoknya jangan cari guru yang salah aja lah. Pokoknya lihat mainnya bagus atau enggak. Ya, dan di sosmed juga udah banyak banget. Kalian bisa cari tahu dulu, survei dulu, itu penting. Jangan ngasal tiba-tiba langsung gue mau sama yang ini, gue mau sama yang itu gitu. Jangan. Dan beberapa kursus-kursus gitu tuh udah ngasih trial, Bang, malah, Bang. Kayak trial berapa minggu. Maksudnya cocok nggak nih kita sama gurunya, cocok nggak nih dengan metode pembelajarannya, itu juga ada yang bikin gitu. Jadi hal itu juga mungkin bisa dicoba, ya kan. Trial sebulan ada kali, bagus banyak itu bagus. Nah, itu coba kalian
teliti dulu. Habis itu kalian cobain, kalau nggak cocok juga nggak apa-apa kan, nggak semua orang harus cocok dengan satu hal yang sama. Tuh. Ini agak hampir sama dengan itu bang. Tapi ini lebih, ada seseorang yang membuat konten edukasi saksofon tapi mainnya lebih bagus anak yang main belajar 1 tahun daripada bapak itu gitu. Kira-kira menurut lo bagaimana? Ya menurutku mungkin ya gimana ya. Kalau aku kurang pantas aja gitu. Kenapa tuh? Dari Bang Ruli dulu deh. Gini, aku yang nanya, aku yang jawab ya. Ya nggak apa-apa kan, dari Bang Ruli dulu. Kurang pantas aja. Kayak gini bang, abang itu memberikan sesuatu pembelajaran, ya kan? Tapi pembelajaran yang abang kasih ini, abang belum memahami atau belum menguasai semuanya. Jadi permainan abang itu belum mumpuni untuk mengasih edukasi, gitulah kalau aku bilang gitu. Iya, aku nangkep. Kalau aku ya. Kalau aku mikirnya mungkin nggak di bagian situnya ya, tapi aku mikirnya peluangnya kayak gimana ya bahasanya. Jadi orang-orang yang mungkin lebih jago dari dia itu tuh nggak ngambil kesempatan untuk ada di sosmed juga kayak dia, yang dia lakuin. Jadi misal kita ambil modelnya siapa misalnya, ini deh Yogi misalnya, Yogi gitu ya, gambarannya Yogi nih udah jago gitu ya. Nah si orang ini nih, dia ngambil kesempatan untuk bikin YouTube tentang edukasi, ngasih pembelajaran teori-teori tentang saksofon dan segala macam, yang menurutku Yogi pun juga bisa gitu loh. Bahkan dia lebih jago untuk ngasih ilmu itu gitu. Tapi Yogi nggak ambil. Jadi peluang yang ada di situ, peluang edukasi atau ranah edukasi di saksofon tuh kosong. Sehingga orang ini ambil, subscribernya banyak, yang nonton banyak, ya udah terjebak di situ karena nggak ada pilihan lain. Nah, iya kan? Tapi kalau menurutku itu terlalu memaksa. Mending dia bikin apa ya? Bikin review saksofon apa ya, itu gitu, mungkin atau masih lebih masuk review akal. ligatur gitu. Atau mungkin dia bikin progres perkembangan dia main setiap gitu. Harinya. Ya itu malah bermanfaat guys. Iya. Ya mungkin ada yang bingung mau bikin konten apa, itu bisa tuh. Itu banyak. Bikin setiap hari bisa upload tuh malah. Jangan ini dong. Jangan mengedukasi sesuatu yang tidak dalam ranahmu. Ya, tapi kalau ngomongin itu, aku pun juga sebenarnya banyak banget tuh temen-temen yang mungkin yang nonton juga sempat pernah request juga konten ke aku, tapi aku belum bikin. Karena memang aku belum pede untuk bawain ya, karena kan memang konten yang aku bawain setidaknya tuh aku udah riset dulu, aku udah cari tahu dulu tuh, pelajarin dulu sebelum aku bikin konten. Karena paling enggak orang yang nonton kontenku tuh paling enggak tuh kayak nggak perlu nyari referensi yang lebih banyak gitu loh, karena udah cukup. Walaupun aku merasa aku juga belum cukup gitu loh. Ya kalau misalnya aku belum pede dan aku belum bisa bertanggung jawab sama kontenku, aku belum berani buat naikin. Karena aku takutnya orang-orang jadi salah paham gitu. Karena kan aku mikirnya juga dari keresahanku yang tadi, informasinya juga bisa terbilang sangat kurang dan sangat susah dapatnya. Ya ketika aku bagiin, ya paling nggak aku sudah mempermudah yang lain gitu loh. Lebih ke situ sih, daripada ngasih tutor tapi ya mohon maaf lahir batin itulah tadilah. Ya bukan maksud gimana-gimana, bagus, berani untuk ngasih konten, tapi ya paling nggak ketika kita bikin konten pun kita juga ikut naik lah levelnya, kita juga upgrade skill kita, itu penting sekali. Itu sih kalau menurutku ya.
Jadi jangan terlalu memaksakan diri lah. Tetap ngaca, bos. Iya. Ngaca, main gitu. Bagus Benar. gak tiupanku? Atau rekam aja. Iya. Rekam, dengarkan. Aduh, tiupanku masih kayak tai anjing gitu kan. Nah, besok Ngulik perbaiki. Kurangnya Bener. di mana? Bener. Pasti dikurang di waktu latihan aja. Semuanya Iya, bisa iya. bagus kok. Iya, itu aku setuju sih. Kalau misalnya kita tertib latihannya juga kita memprogram gitu ya. Kita latihannya misalnya dalam seminggu ini kita mau latihan sound misalnya. Ya udah seminggu dalam waktu 6 hari lah, katakan 6 hari kita latihan tentang sound. Ya pasti kita akan ngulik tentang sound terus. Minggu depannya kita latihan fingering. Ya udah itu dilakuin terus. Kalau misalnya udah terprogram, disiplin, juga pasti ada progresnya. Nggak mungkin enggak gitu sih. Dan cuman kursus aja tuh nggak cukup kalau kita nggak ada kelanjutannya. Setelah kursus itu kita Kemana? ngapain? Nggak mau Itu pasti juga diresahkan beberapa guru-guru kursus ya. Iya. Dan kalau guru kursus sih mungkin akan seneng-seneng aja, terima duit aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak berkembang kan yang rugi kalian sendiri. Benar. Iya kan? Lebih Oke. ke situ. Mantap. Terakhir nih Apa tuh? untuk menutup video kita yang menurut gue bermanfaat. Ini panas ya? Kami ini panas. Udah lah. Pembahasannya panas. Saya takut. Enggak lah. Kan masih santai. Oh iya. Masih lunak pembahasan kita ini. Jadi, kita bukan ngatakan si A, nggak katakan Oh si enggak, B gitu kan. enggak ada. Oke, harga saksofon yang worth it dimainkan Oh. untuk pemula. Hai. Berapa bang? Traumanya Bang Ruli memang ya, dari kapan ya itu ya? Perasaan konten pertamaku saksofon 2 juta ada enggak? Itu saksofon pertamaku. Tapi Oh iya. iya Oh, iya. bang. Gimana? Baru yang kemarin aku bikin konten di tempatku juga tanya harga saksofon yang Ada murah kan? berapa? Iya. Enggak, ini orang ini aduh kayak saksofon itu adalah salah satu alat musik yang sangat mahal. Mahal, yang murah aja tuh Ah. mahal gitu loh. Iya. Yang paling murahnya aja masih mahal. Masih mahal. Ya kalau menurutku ya yang proper di angka 6 ke atas tuh udah proper buat pemula. Maksudnya kita masih bisa pakai untuk beberapa tahun gitu, nggak tahun nih, tapi maksudnya jangka waktunya lebih lama daripada yang kita pakai di bawah 5 juta. Yang di bawah 5 juta ya mungkin entah tuningnya entah apanya ada yang Kurang. rusak atau apa, kan gampang banget kan, ringkih kan. Yang itu sih ya tapi balik lagi yang pasti aku sempat tanya Bang Ruli yang proper di berapa tuh pas itu. Sebenarnya kalau 6 itu udah benar sih bang. Udah bener kan? Tapi 6 juta itu kalau di saksofon Cina itu udah dapat yang baru bang. Iya, Mending alat baru kan daripada second. mending baru Karena bukan bekas orang. buat belajar kan. Iya, buat belajar. Buat awalan belajar kan. Yes. Baru sih. Kalau misalkan kita beli second, orang yang jual misalkan, ini mau dijual karena udah bermasalah. Iya, ada yang gitu. Ada yang gitu kan, bisa jadi kan gitu. Atau Apalagi- bisa jadi karena dia mau upgrade apa Ya, gitu dia apa? itu ada. Ya, yang itu kalau misalnya saksofon budget dijual Iya. rata-rata kan Kamu susah belajarnya, paling tidak cari saksofon servis lagi, Betul. luar duit lagi. betul. Gitu. Ya mending beli saksofon yang sehat, walaupun second nggak apa-apa sih. Beli saksofon sehat atau beli saksofon yang baru servis dari Saksofon Repair Jakarta juga boleh ya. Boleh. Atau ya saksofon yang baru lah kalau 6 jutaan ke bawah. Tapi Iya. jangan pernah tanyakan lagi men. Saksofon 1,5 juta ada, saksofon 2 juta Ada miniatur. yang cuman pajangan. Dipajang aja, Bu. Nggak bisa dipakai, bosku. Itu saksofon, nggak ada yang harga 2 juta yang bisa dipakai. Aduh. Oke? Ya kalau Sultan sih
beli yang mahalan aja sekalian Iya, ya kan. iya. Second nggak Nggak apa-apa, apa-apa. habis itu di repair benerin pokoknya kondisinya prima, habis itu pakai buat belajar ya nggak masalah. Iya. Tapi kalau udah tahu budget pas-pasan ya kan, masa mau beli second yang harganya tinggi-tinggi ya masuk akal dikit lah gitu loh. Terus ini pertanyaan yang mengganggu lagi. Bang, ada nggak saksofon yang Bang, aku tolong carikan saksofon yang sehat, yang bagus, yang cocok untuk dimainkan untuk cari uang, Tapi harganya tapi harganya 2 juta. Abang jawab dulu, Bang. aduh, udahlah main biola aja, main biola. Jangan main saksofon dah kalau itu. Harga 2 juta kan biola ada tuh banyak. Wih. Main sulit kan. Iya lagi. Oh kalau nggak beli Venova tuh ya, maaf Venova tuh. Iya. 1,8 nya. 2 jutanya bisa beli baterai. Iya aduh. Nggak ada kalau 2 juta tuh nggak ada. Nggak ada lah yang bagus lah. Semurah-murahnya pun juga paling 3,5 lah. 3 juta sampai 3,5. Dan itu pun kondisinya mengenaskan sih. Iya. Udah jangan, kalau buat belajar please beli yang Tabung dikit oke. lagi lah. Iya, Tabung dikit lagi. tabung dikit udah, daripada kalian memaksakan beli yang murah tapi ternyata nggak bisa dipakai, kan mending beli yang harganya agak mahalan dikit tapi kondisinya memang sesuai sama harganya gitu loh. Iya kan? Iya. Sayang banget. Oke. Jadi kalau kalian mau beli saksofon atau mau servis atau mau tanya-tanya seputar saksofon, boleh langsung ke Saksofon Repair Jakarta. Pasti semuanya akan dijawab dengan Betul. senang hati. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan itu sengaja saya tidak jawab karena sudah tahu jawabannya tidak ada, tapi ditanyakan lagi gitu. Oke. Demikian dulu video kita yang sangat bermanfaat ini. Agak Semoga- bahaya ya tapi ya. Keringat ya. Semoga di luar sana kalian makin banyak lagi pemain-pemain saksofon yang jatuh cinta kepada saksofon. Banyak lagi yang dari sini meningkat ke sini, meningkat lagi jadi pemain yang jauh lebih bagus. Betul, Dan jangan amin. lupa share video ini ke tulang kalian, ke amang boru, tulang, opung, bau itu cowokmu, cewekmu. Kalau ada itu lah. Pokoknya doa terbaik buat Bang Barus. Semoga... Sama juga buat Bang Roli, sukses juga. Amin. Terima kasih. Sudah Yang goreng-goreng tadi ya. bisa kita beli lagi. Yoi. Semoga rencana bulan 10 Abang berjalan dengan lancar. Amin. berjalan dengan baik. Amin. Semoga Amin. sampai hari H berjalan dengan mulus dan Amin. tidak kekurangan satu apapun. Amin. Terima kasih Bang Ruli. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Bye.